Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Marmi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang pola dan barisan bilangan. Untuk materi kali ini disusun oleh Bu Marmi sendiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu yang akan membentuk suatu barisan bilangan yang teratur. Macam-macam pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan persegi. Contoh barisan bilangannya 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Untuk gambar dari pola bilangan persegi, seperti ini gambarnya, 1, 4, 9. Rumus pola bilangan persegi yaitu UN sama dengan N pangkat 2. Pola bilangan persegi merupakan bilangan kuadrat dari bilangan asli. Yang kedua yaitu pola bilangan persegi panjang. Contoh barisan bilangannya 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Untuk gambarnya seperti ini, gambar polanya. Rumus pola bilangan persegi panjang yaitu UN sama dengan N buka kurung N ditambah 1 tutup kurung, di mana N-nya adalah bilangan asli. Yang ketiga, pola bilangan segitiga. Contoh barisan bilangannya 1, 3, 9, 6, 10, dan seterusnya. Untuk gambar pola bilangan segitiganya seperti ini, 1, 3, 6, dan seterusnya. Rumus pola bilangan segitiga yaitu UN sama dengan setengah N buka kurung N ditambah 1 tutup kurung, atau UN sama dengan N per 2 buka kurung N ditambah 1 tutup kurung, di mana N-nya adalah bilangan asli. Yang keempat, pola bilangan asli. Contoh barisan bilangannya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk gambar polanya seperti ini. Rumus pola bilangan asli yaitu UN sama dengan N, di mana N-nya adalah bilangan asli. Yang kelima, pola bilangan ganjil. Contoh barisan bilangannya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Untuk menentukan pola bilangan ganjil, langkah yang pertama yaitu tetapkan angka 1 sebagai bilangan awal. Bilangan selanjutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya ditambah 2. Kita ambil bilangan yang pertama, 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 7 ditambah 2 sama dengan 9, dan seterusnya. Untuk rumus pola bilangan ganjil itu yaitu UN sama dengan buka kurung 2N dikurangi 1, di mana N-nya adalah bilangan asli. Yang keenam yaitu pola bilangan genap.
Contoh barisan bilangannya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Untuk menentukan pola bilangan genap, langkah yang pertama yaitu tetapkan angka 2 sebagai bilangan awal. Bilangan selanjutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya ditambah 2. Langkah yang pertama 2. Kemudian kita tambahkan dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8 ditambah 2 sama dengan 10, dan seterusnya. Untuk rumus pola bilangan genap itu UN sama dengan 2N, di mana N-nya adalah bilangan asli. Selanjutnya, yang ketujuh, pola bilangan segitiga Pascal. Untuk contoh barisan bilangannya 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Kita mulai di sini 1, nanti di sebelah kiri ini 1 semua, sebelah kanan juga 1. Nah, di sini 1, sebelah kanan juga 1. Kemudian bawahnya lagi ditulis 1. Untuk hasil tengah itu penjumlahan dari 1 ditambah 1. Maka di sini hasilnya adalah 2. Kemudian samping kanannya juga bilangan 1. Kemudian di bawahnya di sini 1. Hasilnya ini adalah penjumlahan dari 1 ditambah 2. Berarti di sini sama dengan 3. Di sini juga sama, 2 ditambah 1. Berarti di sini hasilnya 3. Nah, di samping kanannya juga 1. Kemudian turun lagi di sini 1. Isinya di sini 1 ditambah 3. Berarti di sini sama dengan 4. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 3 ditambah 1 sama dengan di sini 4. Kemudian angka 1 lagi. Nah, jadi seperti ini untuk gambarnya. Rumus pola bilangan segitiga Pascal. Rumusnya yaitu UN sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1, di mana N-nya adalah bilangan asli. Selanjutnya pola yang terakhir yaitu pola bilangan Fibonacci. Contoh barisan bilangannya 1, 1, 2, 3, 15, dan seterusnya. Dimulai dari bilangan 1. Kemudian di sini 1, maka ini dijumlahkan. 1 ditambah 1 sama dengan di sini 2. 1 ditambah 2 sama dengan di sini 3. 2 ditambah 3 di sini 5. 3 ditambah 5 di sini sama dengan 8, dan seterusnya. Nah, ini yang terakhir. Kemudian kita lanjut ke pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan yaitu suatu daftar bilangan dari sebelah kiri ke kanan yang memiliki pola tertentu. Setiap anggota dari barisan bilangan disebut suku bilangan atau yang biasa dilambangkan dengan U. Suku ke N dari suatu barisan bilangan U1 dibaca suku ke-1, U2 dibaca suku ke-2, sampai dengan N di sini UN dibaca suku ke N dari suatu barisan bilangan. Barisan bilangan biasanya ditulis U1, U2, U3 sampai dengan UN
Dengan UN adalah suku ke N dan N adalah suku ke 1, kedua, 3, dan seterusnya. Untuk rumus UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C itu apabila jika beda yang tetap setelah 2 tingkat. Untuk rumus UN sama dengan AN pangkat 3 ditambah BN pangkat 2 ditambah CN ditambah D apabila jika beda yang tetap setelah 3 tingkat. Tentukan suku ke-30 dari barisan bilangan 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Pada barisan bilangan 2, 6, 12, 20, suku yang pertama yaitu U1 sama dengan 2, kemudian suku kedua U2 sama dengan 6, suku ketiga sama dengan 12, suku yang keempat sama dengan 20. Pada tingkat 1 kita lihat 2 ke 6 itu di sini selisihnya 4. 6 ke 12 selisihnya 6. 12 ke 20 selisihnya adalah 8. Nah, di sini kita lihat bedanya belum tetap atau belum sama. Pada tingkat yang kedua, 4 dengan 6 selisihnya 2. 6 dengan 8 selisihnya 2. Maka pada tingkat yang kedua bedanya sudah tetap. Karena bedanya tetap diperoleh setelah 2 tingkat, maka rumus yang dipakai adalah UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C. Sekarang untuk N sama dengan 1, kita masukkan ke dalam rumusnya. N-nya diganti 1, di sini N-nya diganti 1, maka hasilnya ketemu A ditambah B ditambah C sama dengan 2, jadi persamaan yang ke-1. Untuk N sama dengan 2, N-nya diganti 2, karena suku yang kedua sama dengan 6 kita masukkan. Menjadi hasilnya 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 6. Maka ini jadi persamaan yang kedua. Untuk N sama dengan 3, kita masukkan. N-nya diganti 3. Maka hasilnya 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 12. Karena suku yang ketiga adalah 12. Maka ini menjadi persamaan yang ketiga. Kemudian, persamaan yang kedua dikurangi persamaan ke-1. 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 6. Dikurangi A ditambah B ditambah C sama dengan 2. Dikurangi. Maka hasilnya 3A ditambah B sama dengan 4. Ini menjadi persamaan yang keempat. Selanjutnya, persamaan 3 dikurangi persamaan 2, 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 12, dikurangi 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 6. Hasilnya 5A ditambah B sama dengan 6 menjadi persamaan yang kelima. Kemudian persamaan 5 dikurangi persamaan 4, 5A ditambah B sama dengan 6. Persamaan yang keempat, 3A ditambah B sama dengan 4. Dikurangi, maka hasilnya 2A sama dengan 2. Maka akan kita peroleh A-nya yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi A-nya ketemu sama dengan 1. Karena nilai A sama dengan 1 disubstitusikan ke persamaan 4, maka 3 kali 1 ditambah B sama dengan 4. Maka di sini B-nya ketemu 1. Nah, selanjutnya, nilai A sama dengan 1 dan nilai B sama dengan 1. Disubstitusikan ke persamaan 1. Maka menjadi 1 ditambah 1 ditambah C sama dengan 2. Maka di sini ketemu C-nya sama dengan 0. Rumus suku ke N adalah UN sama dengan N pangkat 2 ditambah N. Dari hasil menjadi N kali N ditambah 1 di mana N-nya bilangan asli. Jadi untuk mencari suku ke-30, U30 sama dengan N-nya kita ganti 30, dari 30 buka kurung 30 ditambah 1. Maka hasilnya 30 kali 31, 930.
30. Nah, kita masuk ke menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan. Pada sebuah lingkaran, sebuah tali busur membagi lingkaran menjadi 2 daerah. Jika 2 tali busur berpotongan, akan terbentuk 6 daerah. Tali busur itu berpotongan pada suatu titik di dalam lingkaran. Berapa banyaknya daerah yang terbentuk? Nah, kita jawab. 1 tali busur itu sama dengan 2 daerah. Maka 2 tali busur berarti menjadi 4 daerah. Jadi hasil 2 kali 2. 3 tali busur berarti menjadi 6 daerah. 4 tali busur berarti menjadi 8 daerah. 5 tali busur sama dengan 10 daerah. 6 tali busur sama dengan 12 daerah. Jadi banyak daerah yang terbentuk adalah 12 daerah. Nah, sampai di sini anak-anak materi untuk pola bilangan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar ya. Nah, jangan sampai patah semangat untuk belajar. Sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.